Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda masih diberikan kekuatan ya, walaupun banyak Zoom ya. Zoom ini kan melelahkan betul ya, daripada kalau kita bertemu tatap muka langsung. Kalau di kelas lebih nyaman, kalau Zoom begini kan mata kita hanya terpaku pada layar. Tetapi ketika dalam tulisan, ini sering bermasalah. Jadi anak-anak kita, siswa-siswa kita sering menonton pajanan, melihat pajanan gitu, kata-kata itu apakah ini disatukan atau dipisahkan, kalau mendapatkan imbuhan perlakuannya bagaimana ya. Nanti apa perbedaannya dengan frasa atau bukan ya. Sebentar ya. Mohon maaf, ada tamu barusan ya. Nah, ini biasanya di tataran tulis lah yang paling banyak. Karena sebenarnya kalau hakikat bahasa itu kan alat komunikasi. Kalau alat komunikasi artinya lebih kepada tataran lisan. Ya, jadi lebih pada fungsi. Ya. Nah, mari kita lihat paparan saudara Anda sekarang ya. Jadi mudah-mudahan ada waktu dilanjutkan dengan kelompok berikutnya dan selesai hari ini. Ya. Baik, silahkan Girindra Wardani. Baik, Ibu. Oh ya, Anda mengisi daftar hadir tidak? Mengisi, Bu. Sudah, ya, Ibu. Harus mengisi ya. Iya, Bu. Ya, nanti supaya sistem mengecek bahwa Anda memang kuliah dan kuliah ini berjalan. Ya, silakan Girindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai isu tentang membedakan kata majemuk dan prasa. Asalnya saya itu akan mengangkat isu mengenai penulisan, bagaimana penulisan kata majemuk yang dipisah atau disatukan. Namun ternyata di situ tuh referensinya masih susah. Jadi saya sekarang isunya itu membedakan penulisan kata majemuk dan frasa seperti itu. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata, menurut HR. Menurut Verhaar 2012, komposisi atau pemajumukan adalah proses morfemis yang menggabungkan dua morfem dasar atau pradasar menjadi satu kata yang namanya kata majemuk atau kompaun. Menurut Tirta Wijaya, dalam Sulistyowati, kata majemuk merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan dengan rapat dan rat. Menurut Muslih, pemajemukan atau komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Hasil dari proses ini disebut kata majemuk. Krida Laksana memberikan 3 identifikasi, yaitu yang pertama, ketaktersisipan. Di antara komponennya tidak dapat disisipi apapun. Misalnya, angkat bicara merupakan majemuk karena tidak dapat disisipi apapun. Bandingkan dengan alat negara yang merupakan frasa karena dapat disisipi dari. Jadi, contohnya alat dari negara. Yang kedua, ketakterluasan. Komponennya tidak dapat diafiksasi dan dimodifikasi kecuali keseluruhan. Misalnya, kereta api tidak bisa, tidak bisa dibentuk menjadi perkeretaan api. Bentuk itu hanya dapat diperluas semua komponennya menjadi perkereta apian dan tulisannya disatukan. Yang ketiga,
ketakterbalikan, komponennya tidak dapat dipertukarkan. Misalnya naik daun tidak dapat dibalik menjadi daun naik tanpa mengubah maknanya. Selanjutnya ada prinsip penulisan kata majemuk menurut Nopitasari dan Ajisi. Jadi unsur gabungan kata termasuk istilah khusus, ditulisnya terpisah. Contohnya duta besar, meja tulis, cenderamata, persegi panjang, dan rumah sakit. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Contohnya, anak strip istri pejabat, berarti itu menunjukkan anak istri pejabat gitu. Tapi beda dengan anak istri strip pejabat, jadi dia itu anak dari istri pejabat, seperti itu. Ada juga ibu bapak kami, jadi orang tua jatuhnya. Terus ada lagi ibu bapak strip kami, jadi bapaknya ibu, seperti itu. Yang ketiga, gabungan kata yang mendapat imbuhan awalan atau akhiran ditulis terpisah. Contohnya, bertepuk tangan. Karena itu imbuhannya hanya ada di awal saja. Terus tanda tangani itu juga tulisannya terpisah karena imbuhannya hanya ada di akhir saja. Bertanggung jawab dan garis bawahi. Selanjutnya, yang keempat, gabungan kata yang mendapat imbuhan awal dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Kalau yang tadi hanya salah satu awalan atau akhiran, yang keempat ini awalan dan akhiran. Jadi penulisannya ditulis serangkai atau disatukan. Contohnya dilipat gandakan. Ini ada imbuhan dari dikan. Jadi dilipat gandakan. Lalu menyalahgunakan, menyebarluaskan, pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu, yang sudah dianggap padu ditulis serangkai. Contohnya, olahraga, beasiswa, kacamata, duka cita, pasca gempa, dan sapu tangan. Namun di sini saya itu memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Respondennya itu siswa. Saya itu memberikan pertanyaan seperti ini. Contohnya, dari kata siang malam ini termasuknya frasa atau kata menjemuk gitu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata masih banyak yang belum masih ada beberapa yang belum bisa membedakan mana itu frasa dan kata penjemuk gitu. Contohnya siang malam. Siang malam itu adalah frasa. Ada 54,2% menyatakan frasa dan 45,8% menyatakan kata menjemuk. Ada juga mata palsu. Mata palsu itu adalah sebetulnya frasa. 33,9% menyatakan frasa dan kata menjemuk dan 66,1% menyatakan kata penjemuk gitu. Padahal itu seharusnya frasa. Ada juga cara pandang. Cara pandang 52,5% kata majemuk dan 47,5% itu frasa. Seharusnya cara pandang itu adalah frasa karena dia tidak memiliki makna baru. Lalu ada juga goreng pisang. Itu 37,3% menyatakan kata majemuk dan 62,7% menyatakan frasa. Lalu ada darah merah. 50,8% menyatakan majemuk dan 49,2% menyatakan frasa. Padahal darah merah itu adalah frasa karena dia tidak memiliki makna baru. Lalu ada kecil hati, menyatakan 59,3% itu kata majemuk dan 40,7% itu frasa. Lalu ada pisang Ambon, 30,5% menyatakan kata majemuk dan 69,5% menyatakan frasa. Padahal pisang Ambon itu adalah frasa karena dia memiliki makna baru seperti ada pisang raja, pisang tanduk gitu, itu kan ada makna barunya. Lalu ada air terjun. Air terjun menyatakan 40,5% kata majemuk dan 54,2% itu frasa air terjun padahal termasuk kata majemuk. Lalu ada anak emas itu 69,5% kata majemuk dan 30,5% itu frasa. Ada juga yang terakhir bulan baru 42,4% menyatakan dia
kata majemuk dan 57,6% adalah frasa. Padahal bulan baru itu adalah termasuk kata majemuk gitu. Seperti itu. Dan saya juga menemukan ada dari penelitian Siti Mawar, dia juga meneliti perbedaan kemampuan menulis kemampuan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kawai, Aceh Barat membedakan kata majemuk dan frasa nomina dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, dari situ hasilnya 65,22% itu anak memahami kata majemuk dan 63,7% anak memahami frasa nomina. Dengan rata-rata dari kedua itu totalnya 58,41% dengan kategori cukup. Jadi menurut saya isu ini tuh karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat menganalisis aspek kebahasaan dan banyak menyinggung mengenai frasa dan kata majemuk gitu. Soal-soal ini pun juga nanti berdampak pada soal ujian sekolah atau ujian nasional seperti itu. Jadi kalau siswa belum bisa membedakan, nanti kemungkinan berdampak pada hasil ujian itu sendiri karena anak masih belum paham apa itu frasa dan kata majemuk seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lupa masih disenyapkan ya. Terima kasih Girindra Wardani, Ndak ya. Iya, Ibu. Ini Anda masih menggunakan Harimurti ya? Iya, Ibu. Ya, ya, ya. Tidak apa-apa sih sebenarnya, hanya tidak kaya gitu literaturnya ya. Kurang kaya, tidak ditambahkan. Kalau menurut Anda semua ya, lebih penting mana misalnya ya, anak memahami kaidah atau dia bisa berkomunikasi dengan baik? Mana yang lebih dipentingkan? Karena nanti ini berkaitan dengan, kalau tata bahasa ini berkaitan dengan pendekatan tata bahasa yang digunakannya ya. Apakah menggunakan struktural atau fungsional? Kalau struktural betul nih, kata ini masih salah nih. Dia tidak bisa membedakan kata majemuk dan frasa. Tidak tahu apakah, saya tidak tahu ini pertanyaannya, apakah ini ini angket ya? Angket Ya, bukan Bu, tes ya? Angkat lewat Google Form gitu. Angket. Jadi hanya pertanyaan apakah ini termasuk kata majemuk atau frasa begitu? Betul. Tidak ada konteks ya? Tidak ada. Sebentar. Mohon maaf tuh, banyak gangguan. Kalau aliran struktural tadi pertanyaannya hanya membedakan ya, tanpa konteks ya. Tanpa Jadi konteks, ini betul. majemuk atau frasa hanya itu. Iya. Nah, apakah memang penguasaan kaidah ini lebih penting daripada penguasaan siswa untuk berkomunikasi, apakah komunikasi lisan ataupun tertulis ya? Dan kalau memang ini kaidah ini sama pentingnya dengan fungsi, ya, sama pentingnya, karena kalau hanya menguasai kaidah tidak mengetahui fungsinya, itu hanya sampai di tataran ulangan saja, tes, sudah selesai tes ya sudah lupa lagi. Jadi ketika dia praktik, ketika dia menulis, baik menulis di media sosial, menulis melalui WA atau menulis dalam bentuk apapun, dia akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Menurut Girindra, fenomena seperti ini seperti apa nih? Ibu mohon tanggapannya.
Bagaimana itu? Maaf, bisa diulang? Ya, mana yang dipentingkan gitu ya? Apakah penguasaan kaidah atau penguasaan fungsionalnya? Atau harus beriringan? Silakan. Menurut saya harus beriringan karena eh, kalau kaidahnya insya Allah sudah betul, dia maksudnya memaknainya juga akan lebih baik lagi gitu. Kalau pertanyaannya misalnya seperti tadi ya, tanpa diberi konteks seperti ini ada fungsinya tidak? Masuk fungsional tidak? Tidak. Dia hanya mendapatkan daftar kata majemuk, daftar frasa saja, hanya dalam bentuk daftar, korpus pun bukan. Ya. Kalau dalam bentuk korpus lumayan, ya, karena di sana ada konteksnya, ada dalam bentuk kalimat sehingga siswa itu tahu kapan menggunakannya. Justru masalah atau isu dalam penggunaan bahasa ini, para penutur bahasa bahkan sampai jenjang dia sudah dewasa menjabat sekalipun dia tidak bisa menggunakan kaidah, menerapkan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindak tanduk sehari-hari. Tadi saya katakan di awal, orang sering menyebutkan sosial media. Ini berulang-ulang, termasuk pembawa acara di televisi, presenter, dia sosial media, bukan media sosial. Artinya dia tidak bisa menerapkan kaidah dalam tuturan sehari-hari, ya. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dia sudah paham, nah, tidak akan ada masalah lagi. Nah, kalau siswa-siswa kita sering menonton atau melihat, membaca fenomena-fenomena kebahasaan yang salah, ya dia akan merasa bahwa itu benar. Ini ada contoh goreng pisang. Di sini goreng pisangnya. Goreng pisang ini, goreng pisang itu jelek sekali kan? Oh iya benar Ibu, ya Allah maaf salah nulis. dalam bahasa Sunda jelek sekali. Ini mau mengecoh kita atau tidak? Salah ketik. Ya, terima kasih saya bisa tertawa gitu. Nah, ini kalau ini nanti jadi tes, nih, jadi materi ajar. Kemudian ini pertanyaannya majemuk atau frasa? Coba. Ada yang mau menanggapi tidak? Ini layak tidak data ini misal kalau nanti dijadikan data atau korpus, bisa tidak nih? Sesuai dengan kaidah tidak tadi yang saya kemukakan tadi di awal? Tidak Bu, tidak sesuai Bu. Nah, seharusnya apa Bu Yung? Seharusnya menurut saya itu pisang goreng Bu. Mengapa? Karena pisang itu yang dijelaskan, goreng itu yang menjelaskan kata pisang Bu. Jadi itu terbalik kalau menurut saya Bu. Iya, karena kaidah pemaduan kata, ya mau namanya kata majemuk, mau namanya frasa, ya pokoknya pemaduan ya, compound gitu. Kaidah dalam bahasa Indonesia itu hukumnya harus diterangkan, menerangkan. Kalaupun ada yang hukumnya MD itu tidak banyak, sangat tidak banyak, sangat terbatas. Jadi ini penerapan nih, ya. Kayak ayam goreng ayam goreng sudah betul ya? Sudah betul. Jadi akan menerjemahkan fried chicken jadi ayam goreng gitu. Jangan dibalik-balik begitu. Dan ini nanti masuk ke fenomena-fenomena ketika penerjemahan atau penyerapan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Masa pandemi ini begitu banyak kosakata baru ya. Ya. Banyak betul. Kata masker dulu jarang kita gunakan, masker dalam arti menutup wajah ya, penutup. Dulu yang saya kenal masker itu untuk melembutkan kulit kalau perempuan, ya. Tapi sekarang orang cenderung mengatakan masker itu untuk menutup wajah. Kita tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Kata pandemi jarang kita kenal, malah seperti ini apa maknanya nih konteks ini.
Ya. Sekarang ada swab, diterjemahkan usap, tes usap. Nah, sudah mulai orang mengenal tes usap, bukan swabnya. Kalau rapid test diterjemahkan apa ya? Ada nggak terjemahannya rapid test? Ya? Saya belum menemukan, belum mendapat informasi rapid test. Kalau tes cepat tidak sesuai juga ya. Jadi, begitu banyak kosakata baru itu dalam setiap masa gitu, karena memang bahasa itu selalu dinamis, berkaitan dengan siapa penuturnya dan apa yang terjadi, pengalaman verbal, peristiwa-peristiwa apa yang dialami, akan banyak kosakata baru. Nah, nanti ketika di Indonesia kan ya harus mengenal, ketika berbicara di depan umum ya harus menggunakan fungsi bahasa yang sesuai dengan kaidah, gitu ya. Ada pertanyaan tidak kepada Girindra dari teman-teman yang lain? Silakan. Atau ada yang menanggapi? Izin Bu menanggapi Bu? Ya, silakan. Ya, tadi penyaji mengatakan bahwa pisang Ambon itu frasa, namun dalam penjelasannya pisang Ambon itu memunculkan makna baru. Nah, kenapa ketika dia memunculkan makna baru disebut frasa begitu? Apa itu keliru atau tidak gitu ya? Yang kedua, ini pisang goreng Bu, kami di grup kelas itu sempat diskusi cukup panjang tentang pisang goreng. Apakah kata ini termasuk ke kata majemuk atau sebuah frasa, karena ada yang mengatakan pisang goreng itu memunculkan makna baru karena tidak semua pisang yang digoreng itu ya pisang goreng. Nah, ada lagi pendapat bahwa pisang goreng itu ya pisang yang digoreng, artinya tidak memunculkan makna baru dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang berpendapat tidak memunculkan makna baru itu mengatakan pisang goreng adalah sebuah frasa, bukan kata majemuk. Nah, ini sebetulnya masih apa ya namanya, 50-50 begitu Bu, karena ada perbedaan cara pandang mungkin, apakah ini memunculkan makna baru atau tidak begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yung. Silakan Girindra. Maaf untuk Buyung, tadi sepertinya saya salah ucap. Maksud dari pisang Ambon itu termasuknya kata majemuk, bukan frasa. Lalu mengenai pisang goreng, kalau saya berpendapat itu sebagai kata majemuk, mempunyai makna baru, karena kalau saya pisang goreng itu identik dengan pisang yang dilumuri tepung gitu, jadi pisang goreng. Kalau kayak keripik itu juga kan padahal pisang yang digoreng, tapi maknanya bukan ke pisang goreng itu. Kalau saya beranggapannya seperti itu. Jadi pisang goreng mempunyai makna baru bagi saya. Pisang keju goreng atau pisang goreng keju? Pisang keju. Nggak ada gorengnya tapi. Ya, kalau pisang pisang yang ya, dikasih keju tuh, kalau Anda makan di mana gitu ya, itu di depan UPI tuh ada apa namanya itu ya, pisang gorengnya sudah diberi keju, dikasih coklat begitu itu. Ya. Itu pisang goreng keju, pisang keju goreng. Pisang keju. Menurut kaidah kita. Kaidah kita. Pisang keju goreng. Nah, nanti siapa tahu ada yang mau buka itu jualan pisang goreng begini ya. Kan harus benar tuh ketika membuat daftar harga. Pisang keju goreng, pisang goreng keju. Pisang keju goreng. Pisang keju goreng, mengapa? Karena kalau pisang goreng keju jatuhnya seperti menggoreng keju gitu Bu, kalau saya berpendapat. Ya, yang lain bagaimana? Ini pagi-pagi nih Bu Yung ngajak bicara tentang pisang goreng. Ya, silakan yang lainnya berpendapat. Ada siapa saja ini?
Eh, ada Tiara, ada Rani, silahkan kamu berpendapat. Fatimah, Anissa, Intan, Elvan. Ayo silahkan berpendapat. Supaya kita sudah mengorbankan mata kita menatap layar nih. Saya Silakan. coba pendapat, Bu. Silakan Anissa ya. Kalau menurut saya, yang benarnya itu pisang goreng keju. Karena yang digoreng hanya pisangnya saja. Hmm. Pisang goreng keju, pisang digoreng. Yang digoreng pisangnya, kejunya tidak ya. Aduh, mohon maaf nih, sedang adalah. Yang lain, silakan. Coba cari dengan analogi. Kadang-kadang bahasa bisa menggunakan analogi. Nasi goreng kambing, nasi kambing goreng. Nasi kambing goreng. Ya, ini berkaitan dengan pendekatan atau tata bahasa yang kita gunakan. Kalau tadi yang masalah yang Buyung kemukakan, urusan pisang goreng itu menjemuk atau frasa makna baru atau bukan, berkaitan sekali lagi berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Kalau menggunakan pendekatan tradisional, ya, sebentar. Anda bisa mendengar suara saya tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terdengar keras tidak suara las? Jelas. Tidak terlalu keras, Iya. Bu. Maria. Ini Masih saya jelas tidak suara bisa Ibu. fungsi nih. Kalau ke atas Suara ini tidak ada meja ya, baik. Ya. Kalau menggunakan pendekatan tradisional, tadi kata majemuk itu harus menimbulkan makna baru. Kalau tidak menimbulkan makna baru, itu bukan majemuk. Ya, itu lama sekali ya. Kemudian berubah pendapat itu ketika kita menggunakan struktural. Kalau struktural berdasarkan strukturnya, tadi yang dikemukakan oleh Gerindra, yang tadi yang menurut teori Harimurti, ya, Pak Gerindra Laksana, kalau tidak bisa dibalik, kalau mendapat imbuhan untuk keduanya, nah itu baru itu majemuk. Ya. Nah, kemudian kalau berikutnya lagi fungsional, fungsional ini kita tidak melihat ke struktur, tidak melihat ke makna, tetapi kepada konteks, ya. Kalau konteksnya bahwa pisang goreng itu memang betul-betul pisang yang digoreng, ya, itu dia bentuk majemuk, tapi harus tidak boleh bentuknya lepas begitu saja, harus ada konteksnya, karena bisa jadi yang disebut pisang goreng itu belum tentu nama pisang. Misalnya ketika ada masa politik pisang goreng, itu kan bukan pisang goreng, ya. Jadi artinya harus ada konteksnya, harus ada konteksnya, teks yang membantunya ketika fenomena atau apa ya namanya struktur bahasa tersebut dikemukakan gitu. Jadi berdasarkan pendekatan yang digunakan ya Buyung, ya. Jadi sah saja yang mengadakan itu menimbulkan makna baru, silahkan. Kalau yang tidak juga silahkan. Tapi makanya tadi di awal saya katakan lebih penting mana menguasai kaidah. Jadi siswa kita dijajali dengan berbagai kaidah, atau kita melatih siswa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan fungsinya. Kalau sesuai dengan fungsinya, tentu saja dia harus memahami kaidah. Tapi kalau memahami kaidah saja, dia belum tentu bisa
menggunakan bahasa sesuai dengan fungsinya. Dari tadi, mohon maaf ya Gerindra ya, Ya, tadi Ibu, tidak memberi apa-apa. contoh, tadi hanya daftar. Itu tidak tepat, tidak ada konteks apa-apa, padahal dalam bahasa kita tidak seperti itu. Siswa kita penutur bahasa itu mendapatkan deretan kata majemuk seperti kata bentuk-bentuk majemuk itu dalam bentuk konteks gitu. Ya. Jadi dalam bentuk fungsinya gitu. Gitu ya? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan pada Gerindra? Kalau tidak ada, silahkan Gerindra Wadani simpulkan apa dari atau isu utama dari paparan Anda ini. Silakan. Ibu, maaf tadi ini koneksinya bagaimana, Bu? Nah, simpulkan lalu ditutup untuk presentasinya Gerindra Wadani karena masih ada yang sintaksis ya. 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 Ya, Bu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya itu adalah, maaf sebentar. Halo, ada suaranya enggak? Ada? Ada, Neng. Ada. Ada. Jadi terkait isu itu kata majemuk itu seharusnya di eh, harus ada konteksnya agar fungsi dari fungsinya juga terlihat lebih jelas seperti itu. Itu saja. Baik ya. Jadi ini pengalaman untuk kita semua juga ketika memberikan deretan kata atau nanti apalagi lebih jauh bagusnya sih dalam bentuk korpus ya. Anda bisa unduh dari korpus bahasa Indonesia sehingga bisa mengetahui konteksnya. Baik, terima kasih Gerindra Wadani. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beri reaction. Mau pakai tepuk tangan Ibu. atau jempol, silahkan. Terima kasih Ibu atas masukannya. Iya, sama-sama. Berikutnya masuk ke sintaksis ya. Ya, giliran siapa Bu Yung sintaksis? Teh Astri dan Teh Anissa, Bu. Sudah siap Anissa, Astri? Insya Allah siap, Bu. Ya, silahkan siapa duluan? Ibu mohon izin untuk menampilkan salindianya ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga akan membahas mengenai sintaksis. Judul yang kami pilih adalah analisis kesalahan berbahasa dalam tataran kalimat. Nah, kalimat yang kami analisis itu lebih ke kalimat efektif dan kalimat majemuk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis kalimat efektif. Ini adalah teorinya, saya mengambil dari pendapatnya Santi dalam buku sintaksis. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Nah, maksud pesan yang disampaikannya itu secara singkat, artinya kalimat yang disampaikannya itu tidak memiliki kata-kata yang mubazir atau kalimatnya hemat. Lengkapnya itu dari struktur dan mudah diterima berarti mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kemudian di sini ada beberapa ciri kalimat
Yang pertama itu keefektifan sebuah kalimat dapat dilihat dari ciri yang pertama adalah paralel. Paralel di sini berarti kesejajaran bentuk atau kategori katanya seperti itu. Contohnya, kegiatan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Di sini yang memiliki struktur yang paralel itu adalah pembelian, pembuatan, dan pengaturan. Mengapa saya katakan paralel? Karena memiliki imbuhan yang sama, yaitu pean dan berkategori verba, seperti itu. Ciri yang kedua adalah struktur yang sepadan. Artinya, strukturnya itu sama. Contohnya di sini, Anton adalah anak yang suka menolong dan Wawan adalah anak yang cuek. Untuk kalimat yang pertama ini tidak efektif karena penggunaan kata dan, konjungsi dan di sini tidak sesuai dengan konteksnya. Saya katakan tidak sesuai karena di sini yang satu itu sifatnya suka menolong, sedangkan yang satu lagi cuek. Seharusnya menggunakan kata sedangkan karena membandingkan antara sifat yang dimiliki Anton dan Wawan. Ciri yang ketiga adalah kehematan kata. Di sini contohnya, akibat dia tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Kalimat tersebut itu tidak efektif karena ada kata yang diulang. Seharusnya dipilih salah satu saja. Akibat tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Itu adalah kalimat yang efektifnya. Ciri yang keempat adalah kecermatan penalaran. Untuk kecermatan penalaran ini akan berhubungan dengan kelogisan kalimat. Contohnya, yang ada di dalam ruangan ini harus keluar. Kalimat tersebut itu tidak efektif karena yang ada di ruangan ini itu siapa yang sebetulnya harus keluar. Apakah yang memberitahu kepada orang-orang yang ada di ruangan itu harus keluar juga atau hanya sebagian orang. Kalimat yang efektifnya, semua mahasiswa yang ada di ruangan ini harus keluar. Kalau seperti itu jelas bahwa yang harus keluar itu adalah semua mahasiswa. Kemudian ciri yang kelima adalah gagasan yang padu. Ini artinya gagasan yang padu berarti gagasannya itu hanya satu dan tidak ada kata yang peletakannya salah. Contohnya di sini kalimat tidak efektifnya, ayah setelah pulang dari kantor langsung menuju meja makan. Kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan kata setelah yang salah letak posisinya. Seharusnya ayah langsung menuju meja makan setelah pulang dari kantor. Ciri yang keenam adalah bahasa yang logis. Ini berhubungan juga tadi dengan kecermatan penalaran. Seperti yang sering kita dengar, baik itu di televisi ataupun di pidato misalnya, ada kata-kata atau kalimat yang dipaparkan oleh seseorang untuk mempersingkat waktu kita mulai diskusi ini. Nah, kalimat tersebut itu tidak efektif karena sebetulnya waktu itu tidak bisa dipersingkat atau tidak bisa dipercepat, tetapi waktu bisa diefektifkan. Atau contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bus pariwisata, itu tertulis biasanya bus ini full AC, full musik. Nah, sebetulnya kalau secara logika, bus tersebut itu tidak bisa kita tumpangi karena kita itu tidak bisa masuk ke dalamnya karena sudah penuh sama AC, sudah penuh dengan musik. Beda halnya jika bus ini dilengkapi dengan AC atau musik seperti itu. Itu berhubungan dengan kelogisan. Dan yang terakhir itu adalah ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, kalimat yang pertama, Rizky melihat pertunjukan musik. Di sini contoh kalimatnya tidak efektif karena kalau untuk pertunjukan, baik itu pertunjukan musik, pertunjukan tari, itu biasanya akan ditonton gitu, bukan hanya dilihat. Jadi kalimat efektifnya, Rizky menonton pertunjukan musik. Itu untuk ciri-ciri dari kalimat efektif yang terdapat dalam buku sintaksis karya Santi. Kemudian kita
kita bisa mengetahui juga faktor-faktor apa saja yang biasanya akan menyebabkan ketidakefektifan dalam sebuah kalimat. Di sini ada 10 faktor. Saya mengambilnya dari bukunya Ida Bagus Putrayasa. Yang pertama adalah kontaminasi atau kerancuan. Nah, kontaminasi ini biasanya seharusnya itu ada 2 buah kalimat, tetapi kalimat tersebut itu disatukan, namun menjadi rancu atau maknanya menjadi tidak jelas. Nanti saya akan memberikan contoh kalimat yang tidak efektif berdasarkan kontaminasi atau kerancuan. Yang kedua adalah pleonasme. Pleonasme ini jika kita sambungkan atau jika kita kaitkan dengan ciri-ciri kalimat efektif tadi, itu termasuk ke dalam kehematan seperti itu. Misalnya, silakan Anda masuk ke dalam. Nah, di situ terdapat unsur pleonasme karena masuk itu sudah pasti ke dalam dan naik sudah pasti ke atas, seperti itu. Atau contoh lainnya, dia belajar dengan sungguh-sungguh agar supaya, nah itu juga termasuk ke dalam pleonasme. Yang ketiga adalah ambiguitas. Ambiguitas berhubungan dengan penafsiran ganda. Biasanya ambiguitas akan terjadi ketika sebuah kalimat tidak menggunakan tanda baca yang tepat, seperti itu. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan subjek. Nah, jika saya perhatikan di lapangan, ketidakjelasan subjek itu biasanya hal yang paling sering dilakukan oleh peserta didik untuk menuliskan sebuah kalimat. Jadi, peserta didik itu kebanyakan menulis sebuah kalimat diawali dengan konjungsi, sehingga subjeknya itu tidak jelas, seperti itu. Yang keempat, kemubaziran preposisi dan kata. Ini pun sama, akan berhubungan dengan kehematan. Dan yang keenam, kesalahan nalar, ini berhubungan dengan logika juga. Ketidaktepatan bentuk kata. Kalau ketidaktepatan bentuk kata, ini lebih berhubungan dengan apakah sebuah kata tersebut itu harusnya dipisahkan atau digabung, mempertanggungjawabkan harus dipisah atau digabung, seperti itu. Itu yang ketidaktepatan bentuk kata. Yang kedelapan, ketidaktepatan makna kata. Dan yang kesembilan, 9 dan 10, pengaruh bahasa daerah dan pengaruh bahasa asing. Biasanya kalau pengaruh bahasa daerah ini seringnya kebanyakan digunakannya dalam tuturan langsung. Misalnya jika seseorang berasal dari Sunda, misalnya seperti saya, terkadang saya juga sering menggunakan kata mah atau teh di akhir kalimat. Nah, itu kebanyakan terjadinya dalam tuturan langsung, itu merupakan pengaruh dari bahasa daerah. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh bahasa asing. Biasanya ini penggunaan kata di mana, yang mana itu berawal dari bahasa asing. Itu untuk faktor-faktor penyebab ketidakefektifan dalam sebuah kalimat. Kemudian saya mencoba untuk menganalisis sebuah bacaan yang terdapat dari surat kabar. Kebetulan ini surat kabarnya Tribun Jabar, edisi Jumat 10 Juli 2020. Saya mencoba untuk melihat kalimat-kalimat apa saja yang tidak efektif dan kalimat tersebut itu apa penyebab ketidakefektifan dari sebuah kalimat tersebut. Lalu di sini saya mencoba untuk mengetahui pemahaman dari warganet. Saya mencoba untuk memberikan kuis di Instagram. Kemudian di sini saya mengambil beberapa kalimat yang tidak efektif. Saya pertama menemukan kalimat yang tidak efektifnya. Melalui strategi perluasan channel pembukaan rekening, kami menargetkan pembukaan 1 juta rekening baru di tahun pertama. Jika kita lihat di sini, kalimatnya diawali dengan melalui, seperti itu. Diawali dengan kata melalui sehingga dia itu tidak jelas subjeknya apa, karena tidak ada tanda baca koma setelah keterangan tersebut itu berakhir. Lalu di sini ada kata channel. Di sini
kata channelnya itu tidak dicetak miring, ini berhubungan dengan ejaan juga, begitupun dengan yang di tahun seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat atau menunjukkan posisi. Jadi di sini perubahannya adalah perbaikan dari kalimatnya melalui strategi perluasan channel pembukaan rekening. Kami menargetkan pembukaan 1 juta rekening baru di tahun pertama. Ini adalah perbaikan kalimat yang saya rasa sudah betul berdasarkan kaidah, dan ada 11 responden yang menjawab betul. Kalimat yang kedua, bila sebelumnya pembukaan rekening tanpa tatap muka hanya dapat dinikmati oleh nasabah existing BRI, kali ini untuk calon nasabah baru pun dapat membuka rekening digital tanpa harus datang ke bank. Jika dilihat di sini, kalimat tersebut tidak efektif karena ada istilah asing namun tidak dicetak miring. Terus juga ini berhubungan dengan ejaan, penggunaan pun yang seharusnya dipisah karena bukan merupakan konjungsi, huruf kapital yang tidak tepat, dan penggunaan kata kali ini. Kata kali ini dia itu tidak tepat penggunaannya. Jadi saya ubah menjadi bila sebelumnya pembukaan rekening tanpa tatap muka hanya dapat dinikmati oleh calon nasabah existing BRI, sekarang calon nasabah baru pun dapat membuka rekening digital tanpa harus datang ke bank. Itu perbaikannya, dan hanya 8 orang yang menjawab betul. Kalimat yang ketiga, dalam platform inovasi terbaru ini, nasabah dimungkinkan untuk melakukan pembukaan rekening dengan teknologi face recognition dan digital signature, sehingga tidak perlu datang ke kantor bank untuk bertatap muka dengan petugas. Kalimatnya diawali dengan kata dalam, berarti dia akan menduduki sebuah fungsi keterangan, sedangkan jika kita lihat di sini tidak ada tanda koma setelah keterangan tersebut berakhir, jadi tidak jelas subjeknya itu apa. Kemudian terdapat ejaan yang salah juga, dan di sini saya menuliskan 2 perbaikannya. Yang pertama itu dalam platform inovasi terbaru ini, nasabah dimungkinkan untuk melakukan pembukaan rekening dengan teknologi face recognition dan digital signature sehingga tidak perlu datang ke kantor bank untuk tatap muka dengan petugas. Atau platform inovasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembukaan rekening dengan teknologi face recognition dan digital signature sehingga tidak perlu datang ke kantor bank untuk bertatap muka dengan petugas. Kalimat yang keempat, keunggulan dari BRI buka rekening diantaranya konsep verifikasi nasabah yang dipilih tidak perlu tatap muka dengan agen bank melalui media video call, sehingga proses pembukaan rekening dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Kalimat tersebut tidak efektif karena lagi-lagi berhubungan dengan ejaan. Di sini pengubahannya, jika kita ubah kalimat awalnya, penggunaan kata diantaranya seharusnya dipisahkan. Namun, jika saya lihat lagi, untuk penggunaan kata antara berarti dia itu harus ada 2 hal yang dibicarakan, tetapi di sini hanya 1, yaitu konsep verifikasi nasabah. Jadi bisa juga diubah menjadi keunggulan lain dari BRI buka rekening adalah konsep verifikasi nasabah yang dipilih dipilih tidak perlu tatap muka dengan agen bank melalui media video call, sehingga proses pembukaan rekening dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Itu perbaikannya. Kemudian di sini kalimat terakhir yang saya temukan tidak efektif. Selain itu, nasabah tidak hanya mendapatkan rekening digital, namun juga otomatis terintegrasi sebagai user internet banking BRI atau BTRIMO, sehingga rekening yang terbentuk dapat langsung digunakan untuk bertransaksi secara digital. Perbaikannya
kata namun di sana tidak tepat penggunaannya karena di sini jika kita lihat terdapat konjungsi korelatif, yaitu tidak hanya seharusnya disandingkan dengan konjungsi tetapi juga. Sehingga saya ubah menjadi selain itu nasabah tidak hanya mendapatkan rekening digital tetapi juga otomatis terintegrasi sebagai user. Atau saya ubah menjadi selain itu, nasabah tidak hanya mendapatkan rekening digital, tetapi juga otomatis terintegrasi sebagai user internet banking BRI, sehingga rekening tersebut dapat langsung digunakan untuk bertransaksi secara digital. Itu untuk kesalahan-kesalahan yang terdapat di bacaan sumbernya dari Surat Kabar Tribun Jabar. Kemudian di sini saya mencoba untuk menganalisis beberapa teks yang telah dibuat siswa. Kebetulan di sana terdapat kalimat-kalimat yang tidak efektif. Saya ambil beberapa sebagai contoh. Di sini saya mengambil 3 kalimat efektif. Yang pertama, jika tanda seperti di atas muncul dan terus berlangsung dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, maka status gunung berapi dapat ditingkatkan menjadi level waspada. Kalimat tersebut tidak efektif karena siswa menggunakan kata hubung di awal kalimat. Di sini kata hubungnya ada 2, yang pertama jika dan yang kedua itu adalah maka. Dalam bahasa Indonesia, kata jika dan maka tidak boleh disatukan dalam satu kalimat karena akan menghilangkan kejelasan dari subjek. Lalu di sini ada kata di atas. Kata di atas itu salah penulisannya. Yang pertama salah penulisannya, kemudian kata di atas di situ tidak logis karena di atasnya itu di atas apa seperti itu. Jadi bisa diganti dengan kata tersebut. Jika tanda tersebut muncul dan terus berlangsung dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, status gunung berapi dapat ditingkatkan menjadi level waspada. Kalimat yang kedua, dengan manusia yang terus-menerus menebang pohon, terutama di daerah dataran tinggi, sehingga daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air pun kehilangan fungsinya. Lagi-lagi siswa menggunakan konjungsi di awal kalimat. Kemudian di sini ada konjungsi yang lainnya yaitu sehingga, jadi tidak jelas subjeknya itu apa. Lalu ada penggunaan pun. Jika kita cek, salah satu makna dari pun itu adalah juga. Namun dalam kalimat ini, pun di sini itu kurang tepat penggunaannya karena tidak sesuai konteks, seperti itu. Perbaikan kalimatnya menjadi manusia terus-menerus menebang pohon, terutama di daerah dataran tinggi, sehingga daerah yang seharusnya menjadi resapan air kehilangan fungsinya. Itu kalimat yang kedua. Dan kalimat ketiga yang saya analisis, meskipun tanah longsor ini biasanya terjadi dikarenakan faktor alam, tetapi dengan campur tangannya manusia juga sangat berpengaruh untuk mencegah tanah longsor. Kalimat ini sebetulnya bisa dipecah menjadi 2 kalimat, dan di sini terdapat kontaminasi atau kerancuan seperti faktor ketidakefektifan yang tadi sudah saya sampaikan. Meskipun dia diawali di depan atau kalimatnya itu diawali dengan kata meskipun, kemudian di sini kata dikarenakannya tidak tepat penggunaannya, lalu adanya di sini tidak tepat karena tidak jelas acuannya itu kepada apa atau kepada siapa. Perubahan kalimatnya, yang pertama bisa menjadi tanah longsor ini biasanya terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga campur tangan manusia. Dengan demikian, manusia dapat berpengaruh untuk mencegahnya. Atau, tanah longsor ini biasanya terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga campur tangan manusia. Dengan demikian, manusia pun berpengaruh untuk mencegahnya. Yang terakhir, perbaikan yang terakhir, tanah longsor ini biasanya terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga campur tangan manusia. Oleh karena itu, manusia bisa berpengaruh untuk mencegahnya. Itu perbaikan analisis yang sudah saya lakukan. Sekian
presentasi dari saya mengenai kalimat efektif. Jadi jika saya perhatikan, jika saya lihat, dan jika saya analisis, kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh siswa itu adalah meletakkan kata hubung di awal kalimat. Ada juga yang menggunakan subjeknya itu ganda, seperti itu. Biasanya juga seperti itu. Mungkin cukup sekian, Bu, presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Astri. Sebelum ke siapa Anissa ya, ada yang akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Astri supaya kita bisa berbicara. Yang Astri jelaskan ini coba ini menggunakan pendekatan preskriptif atau deskriptif? Gimana, Bu? Maaf, tidak. Yang Astri jelaskan ini, materi yang Astri jelaskan ini, pendekatannya menggunakan pendekatan preskriptif atau deskriptif? Jadi linguistik deskriptif atau linguistik preskriptif? Preskriptif, saya rasa. Mengapa? Mengapa memilih preskriptif? Karena di sini berhubungan juga dengan kaidah-kaidah bahasa. Selain itu, strukturnya harus tepat. Jadi kalau hanya deskriptif itu saya rasa kurang pas. Coba tayangan kembali Salindia yang tadi, ayah setelah pulang yang tadi tuh, itu Salindia keberapa tuh? Setelah pulang kantor apa tuh tadi ya? Sebentar, Bu. Yang ini, Bu? Ya. Ini yang 5A menurut Astri kan ini tidak efektif ya? Iya. Ya, mengapa? Karena di sini penggunaan atau peletakan kata setelah kurang pas. Seharusnya diletakkan setelah kata makan. Seperti Tapi itu. ada tidak struktur, karena Anda berbicara preskriptif nih, ada tidak struktur kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia? Boleh tidak? Boleh, Bu. Karena kan kalau setelah pulang dari kantor itu kan berarti jika kita pecah ke dalam fungsinya, dia akan menduduki fungsi keterangan. Sebetulnya keterangan itu letaknya kan bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa juga di tengah. Jadi, kalau pada tingkatan bahasa lisan, mana yang struktur kalimat mana yang sering Anda dengar? Yang A atau yang B? Kalau dalam lisan lebih sering mendengarnya yang A. Salah, menyalahi kaidah tidak? Kalau dilihat dari kaidah, bisa dikatakan salah, Bu. Mengapa salah? Salah karena di sini penggunaan katanya yang salah posisinya, tidak tepat seperti itu. Apakah dalam bahasa Indonesia keterangan harus diletakkan di akhir dan di awal saja? Tidak boleh di antara subjek dan predikat? Oh, boleh, Bu. Boleh. Jadi kalimat 5A ini betul atau salah? Efektif. Iya. Ya. Jadi makanya tadi saya tanya, ini pakai preskriptif atau deskriptif? Dua-duanya ini betul. Yang A itu preskriptifnya benar juga. Boleh ada sesuai kaidah, boleh gitu ya. Keterangan di antara subjek dan predikat itu tidak masalah, justru malah pada tataran fungsional kalimat seperti inilah yang paling banyak muncul digunakan. Ya. Sangat banyak digunakan dan ini tidak menyalahi kaidah apa-apa. Jadi boleh nih. Ya. Misalnya Astri rumahnya jauh. Betul salah tuh? Astri rumahnya jauh. Betul.
ini? Atau rumah Asri jauh? Bagaimana Bu? Mohon maaf. Asri rumahnya jauh atau rumah Asri jauh? Sebentar ya. Astri rumahnya jauh. Maaf, sudah ada jawaban, Asri? Asri rumahnya jauh atau rumah Asri jauh? Rumah Astri jauh itu betul. Astri rumahnya jauh, berarti rumah Astri jauh. Keduanya sama betul Bu menurut saya. Ini kasusnya sama tidak dengan yang 5A ini? Sama Bu. Sama. Jadi boleh ya? Iya boleh. Terima kasih. Kalau kita menggunakan Sukuraya di tatarannya Gapman, makanya mengapa ada aliran-aliran ini berkembang, tetapi silahkan gunakan pendekatan-pendekatan itu sesuai dengan tujuan utama ya. Ini dengan kurikulum darurat ini yang sekarang dengan Mendikbud yang baru, Merdeka belajar dengan merdeka, ini lebih menitik beratkan kepada bahasa itu sebagai fungsi ya. Jadi bagaimana siswa bisa menggunakan bahasa sesuai fungsinya, dengan tentu saja dengan tidak menyalahi kaidah. Hanya sekarang lebih disarankan gitu, kalau kita mengajar itu dari yang global dulu, dari yang besar dulu baru ke yang kecil. Jadi ada saran begini, ajarkanlah dari wacana dulu, jadi supaya biarlah jangan takut salah dulu gitu ya. Dari wacana dulu. Kalau wacana, mengajarkan wacana pasti mengajarkan paragraf. Kalau mengajarkan paragraf pasti mengajarkan kalimat. Kalau mengajarkan wacana, kalimat, ke bawahnya lagi apa? Terserah mau frasa atau mau klausa dulu boleh. Nanti ke kata, baru di tataran bawah memang ejaan. Tapi sekarang justru di sekolah itu terbalik. Ya, kita selalu mulai dari yang kecil dulu. Kecil dulu. Jadi mempermasalahkan penggunaan huruf kapitalnya, kemudian tadi Asri katakan ini kata hubungnya salah, gitu ya. Sehingga ketika menguasai kaidah, dia tidak bisa menggunakan kaidah itu sesuai dengan fungsinya. Jadi harus ada perubahan. Tapi ini baru gagasan ya, gagasan yang saya lontarkan di forum ini. Ini bisa ditindaklanjuti jadi penelitian. Karena perkuliahan kita ini kan untuk mencari isu-isu nih, ya. Apakah kalau kita mulai dari yang kecil dulu ke yang besar untuk bahasa nih, kemampuan berbahasanya akan seperti yang sekarang, tetap saja salah, ya. Sampai tataran S2 saja, saya sering menerima pesan, gitu ya, menulis iya itu pakai A, IA. Iya Bu, IA Bu, gitu ya. Jadi dia menyamakan antara iya dalam bahasa Inggrisnya yes dengan iya dan dia, gitu. Dia sama bunyinya, karena menggunakan deskriptif. Yang dia dengar, iya itu sama bentuknya seperti itu. Tapi sesuai kaidah tidak. Dalam kaidah kita, iya yang ditulis I dan A, itu bukan berarti
jawaban dari pertanyaan, tetapi itu adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia. Ini isu nih ya, silakan nih dikaji, cari datanya, cari mungkin ada pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan hal seperti ini. Ada yang akan menanggapi pernyataan saya atau apa yang sudah disampaikan oleh Astri? Silakan. Ibu. Saya mau coba, Bu. Nah, enggak. Siapa ini tuh ya? Andri, Bu. Oh, Andri. Ya. Iya, silakan Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh penyaji, terutama kaitan dengan pleonasme ya. Yang tadi itu yang naik itu selalu mesti ke atas gitu ya. Turun itu selalu ke bawah gitu. Namun yang saya temukan apabila kita semua misalnya menyaksikan sepak bola gitu di siaran langsung, tidak semua naik itu ke atas. Jadi justru ada kondisi naik itu ke depan, turun itu justru ke belakang. Itu satu. Yang kedua, yang tadi... Gimana Andri? Naik itu ke depan? Ya, naik ke depan. Turun itu ke belakang, Bu. Misalnya seorang pemain depan itu dia menjemput bola turun ke belakang. Gitu. Oh iya. Bu. Yang kedua mengenai salin dia yang keberapa tuh ya, ada tadi itu kata datang ke, saya pikir datang itu soulmate-nya atau padanan katanya harusnya saya analogikan ketika misalnya kita masuk ke wilayah baru, selalu di perbatasan itu ada kalimat pembukanya, selamat datang misalnya di kota Bandung, selamat datang di kota sini. Kalau pergi itu ke gitu, Bu. Itu saja, Bu, yang sedikit saya sampaikan. Yang kedua, Bu, mengenai tugas akhir, Bu. Apakah tugas akhir itu harus sesuai yang kita bahas? Misalnya nih, kemarin saya berkaitan dengan abreviasi, padahal calon tesis saya itu berkaitan dengan pelanggaran dan pematuhan maksim relevansi. Apakah harus yang disampaikan di materi ini atau yang memang betul-betul akan dijadikan tesis? Itu saja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya, yang Andri ya, supaya tidak lupa. Kita buat kesepakatan saja di kelas ini. Mana yang lebih bermanfaat untuk Anda, tugas akhirnya ini yang berkaitan langsung dengan tesis Anda, atau sesuai dengan penampilan sekarang. Silahkan. Kita buat kesepakatan. Mungkin ada yang sesuai, kebetulan saja, tapi ada juga yang berbeda, misalnya ya. Yang lain bagaimana? Kalau saya inginnya sih Kapita Selekta ini mendukung tesis Anda, ya, sehingga pekerjaan Anda itu tidak berulang-ulang, tapi justru dari mata kuliah ini Anda mendapatkan isu utama dan mendapatkan data untuk bahan kajian nanti. Jadi sudah ada bekal, walaupun belum sempurna, ya, tetapi sudah ada pengalaman Anda mencari literatur, menganalisis data, dan data itu nanti digunakan pada tesis Anda. Kalau saran saya sih sebaiknya yang mendukung tesis, ya. Tetapi kalau ternyata dari semua ini tidak ada yang mendukung tesis, silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang jadi tugas Anda pada pertemuan-pertemuan perkuliahan ini. Itu saja, Andri, ya. Siap, Bu. Karena topik pragmatik tidak muncul. Ya. Kapita, ya. Ya, tetapi kan dalam pragmatik ini, makanya kalau menggunakan fungsional, itu abreviasi masuk. Oh iya, Bu. Masuk dari situ. Jadi itu ada serpihan kecilnya itu. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mengajarkan bahasa itu jangan mulai dari hal yang kecil dulu. Kita masuk dari globalnya dulu. Itu. Jadi dari wacananya dulu, sehingga nanti akan mengajarkan paragraf, nanti akan mengajarkan kalimat, akan mengajarkan klausa, sampai akhirnya keejaan di tataran yang terbawah.
Jangan dibalik, ajarkan ejaan dulu untuk mengarang. Nanti mudah ingat dan mudah lupa. Gitu, karena tidak praktis gitu ya. Itu Andri ya. Nah, berarti Andri cari juga data-data pragmatik itu yang berkaitan dengan abreviasi supaya ada wawasan. Nah, ini ternyata pada pragmatik juga ketika menggunakan abreviasi ini apakah ada pelanggaran maksim, apakah ada pelanggaran tindak tutur atau ada prinsip kerjasamanya seperti apa, ini bisa terjadi ya. Ya, siap Bu. Nah, sesuaikan dengan laras bahasa yang digunakan ya, atau ragam bahasa yang digunakan. Baik, silakan Astri jawab yang pertanyaan Andri tadi. Yang itu ya, Kang Andri, masuk ke mana itu? Masuk ke belakang, Ke seperti depan. itu. Oh, masuk Naik ke belakang tadi tuh ya. Apa turun ke belakang? Turun ke belakang. turun ke belakang, Naik ke depan. Naik turun ke ke depan. belakang, naik ke depan. Iya. Karena saya tidak begitu suka dengan ini Bu, nonton bola, jadi saya baru mendengar kata-kata tersebut. Mungkin naik ke depan itu perubahan ini pemain atau bagaimana ya Kang? Ini tadi saya katakan, ketika kita mengajarkan bahasa, mulailah dari konteksnya, dari wacananya, ya. Kalau Astri katakan tadi naik itu selalu ke atas, itu di konteks apa? Misalnya di konteks orang sedang naik tangga, gitu ya. Tetapi ternyata di konteks yang lain berbeda, sehingga nanti ini bahasanya kaitan dengan laras bahasa atau ragam bahasa ya. Ini laras bahasa jurnalistik, ini jurnalistik yang berkaitan dengan olahraga, ternyata naik itu tidak ke atas, tapi naik itu ke belakang apa ke depan tadi itu ya. Nah, dan itu kan harus ada konteks, itu tidak mungkin tiba-tiba naik itu ke atas, karena ini berkaitan dengan kognisi, ya, kognisi kita bahwa kalau naik itu urusannya ke atas, gitu. Kalau turun itu pasti ke bawah, gitu. Air itu turun ke bawah, gitu. Jadi kalau yang ke atas, air turun ke atas itu anomali, ya. Nah, itu berkaitan kalau kita tidak menggunakan konteks, ya. Jadi pakailah laras bahasa yang sesuai dengan teks itu, atau bukan teks ya, dengan tuturan. Itu saja jawabannya, ya. Dan boleh saja kan naik tidak ke depan. Tadi kan pemain depan naik ya, pemain belakang naik ya, pemain belakang naik ke depan. Gitu. Jadi istilahnya kalau, tetapi ternyata ada persamaan nih. Maju itu dengan naik gitu. Jadi pemain belakang dia maju dan maju itu dia naik gitu. Sesuai dengan konteks dan laras bahasanya saja ya. Gitu. Ada lagi yang menanggapi Astri? Anissa menunggu nih. Ya, atau nanti setelah Anissa ya. Ya, silahkan Anissa, dilanjutkan. Baik Ibu, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sintaksis bahasa, khususnya pada kalimat menjemuk. Nah, saya mengambil pengertian kalimat terlebih dahulu. Jadi, menurut HR, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar dapat berupa kata, frasa, dan klausa, serta dilengkapi dengan intonasi final. Selanjutnya, yang akan dibahas di sini yaitu jenis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis saja. Jadi, berdasarkan fungsi sintaksis ini, kalimat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini biasanya hanya terdiri dari satu klausa saja. Sementara untuk kalimat majemuk,
terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, kalimat majemuk ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalimat majemuk koordinatif. Kalimat majemuk koordinatif ini ditandai dengan klausa-klausa yang memiliki status yang sama, setara, atau sederajat. Jadi, kalimat majemuk koordinatif sering disebut juga dengan kalimat majemuk setara. Biasanya kalimat tersebut ditandai dengan adanya konjungsi koordinatif, seperti konjungsi dan, tetapi, atau, lalu, sedangkan. Nah, tapi kadang-kadang juga tidak ada konjungsi koordinatif tersebut. Selanjutnya ada kalimat majemuk subordinatif. Kalimat majemuk subordinatif ini adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya tidak setara atau tidak sederajat. Nah, biasanya kalimat ini dihubungkan, klausa-klausa pada kalimat tersebut dihubungkan dengan menggunakan konjungsi subordinatif. Ditandai dengan konjungsi kalau, ketika, meskipun, karena. Selanjutnya ada kalimat majemuk subordinatif juga biasa disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang terakhir ada kalimat majemuk kompleks atau biasa disebut juga kalimat majemuk campuran. Jadi di dalam kalimat majemuk tersebut terdapat gabungan antara kalimat majemuk koordinatif dan juga kalimat majemuk subordinatif. Selanjutnya, nah di sini saya sudah mencoba menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran gramatikal. Saya mengambil sumber dari beberapa media cetak. Ada yang dari koran, majalah, dan juga menganalisis beberapa hasil penulisan dari siswa. Yang pertama di sini saya menganalisis bahwa terdapat kalimat yang terlalu panjang. Jadi dari kalimat ini sebenarnya bisa dipecah lagi menjadi 2 kalimat. Nah, yang ditandai biru itu kesalahannya. Ada juga kesalahan dalam penulisan kata. Jadi sudah saya perbaiki di bawahnya. Kata resiko itu seharusnya ditulis risiko karena kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Selanjutnya, kalimat ini bisa dibagi menjadi dua kalimat. Jadi sebelum kata selain itu bisa diberi tanda titik dan kalimat kata-kata selanjutnya itu bisa menjadi kalimat yang baru. Terus setelah kata juga itu harusnya diberi tanda koma agar bisa terlihat jelas subjeknya. Di sini juga saya mengubah posisi beberapa kata supaya subjeknya terlihat jelas. Ada analisis selanjutnya. Nah, di kalimat juga terdapat penggunaan unsur yang berlebihan. Dapat dilihat di sini ada kata-kata yang salah, yaitu berbagai macam. Ini sangat berlebihan, harusnya kita bisa menggunakan salah satunya saja. Nah, jika dilihat dari kalimat tersebut, yang lebih tepat itu kita bisa menggunakan kata berbagai. Di sini juga terdapat kesalahan penulisan. Setelah kata disiplin, seharusnya diberi tanda koma dan kata di antara juga harusnya ditulis terpisah. Jadi lalu ada spasi antaranya. Selanjutnya, ini juga terdapat kesalahan
masih sama kesalahannya penggunaan unsur yang berlebihan. Jadi ada kata-kata banyak puing-puing. Seharusnya itu dipilih salah satu saja. Atau bukan dipilih salah satu, maksudnya jadi banyak puing saja ditulisnya. Karena puing-puing itu sudah menunjukkan banyak dan kata ditambah lagi kata banyak jadi terlalu berlebihan. Dan ada kesalahan berikutnya, kata seringkali. Nah, ini juga sering digunakan oleh banyak orang, padahal itu bisa digunakan salah satu aja. Seperti perbaikan yang sudah saya tulis di bawah. Jadi bisa menggunakan kata sering atau kata berkali-kali. Nah, ini analisis selanjutnya. Jadi di dalam kalimat tersebut subjeknya tidak jelas. Karena, nah ini, jadi mohon maaf di bagian perbaikan belum saya tulis yang benarnya. Saya kelupaan untuk edit. Jadi di dalam perbaikannya itu seharusnya selain masker, nah ditambah tanda koma. Terus setelah kata berkendaraan itu seharusnya tidak memakai koma. Dan kata kita di bagian akhir juga seharusnya dihilangkan. Jadi di sini juga kalimat selanjutnya ditandai dengan adanya konjungsi agar dan juga atau. Ini maksudnya juga dua bagian majemuk kompleks. Selanjutnya ada penggunaan preposisi yang kurang tepat. Nah, di sini saya menemukan kesalahan penggunaan kata untuk. Menurut saya sebaiknya kata untuk tersebut diganti menjadi kata harus supaya lebih berterima. Selanjutnya, nah orang-orang juga sering salah dalam penggunaan kata tanya. Jadi mungkin ini ada pengaruhnya dari bahasa Inggris misalnya. Di sini juga dapat kita lihat tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang di mana terjadi pergerakan tanah ke bawah jatuhnya gumpalan tanah sehingga menimbun apapun yang berada di bawahnya. Jadi kesalahan penggunaan tanda tanya itu yang saya tandai warna merah dan penulisannya juga salah. Jika memang dipakai berarti penulisan kata di penulisannya harus dipisah jadi di mana. Selanjutnya di tulisan yang saya warnai biru itu juga terdapat kesalahan. Jadi tanah longsor, huruf L-nya itu tidak harus kapital gitu. Dan di bagian terjadi pergerakan tanah itu juga sebaiknya ditambahkan kata akibat. Terus sebelum kata seperti itu harusnya diberi tanda koma. Selanjutnya, nah, jadi kalimat majemuk itu kan sangat berkaitan dengan adanya konjungsi. Nah, masih banyak ternyata yang salah dalam penggunaan konjungsi, seperti yang berikut. Di sini kesalahannya ada pada kata namun. Jadi sebenarnya kata namun itu merupakan konjungsi antar kalimat. Sementara ini digunakan intra kalimat. Jadi bisa diubah menjadi kata tapi. Selanjutnya juga di sini masih ada kesalahan, ada penulisan digital saving user internet banking yang harusnya ditulis atau berket miring. Dan sebelum kata sehingga juga tidak perlu memakai tanda koma. Masih ada kesalahan selanjutnya. Nah ini, jadi konjungsi namun dan tetapi ini terkadang masih tertukar penggunaannya. Tadi kata namun itu merupakan konjungsi antar kalimat, sementara
kata tetapi ini adalah konjungsi intrakalimat. Jadi seharusnya tidak digunakan di awal kalimat. Selanjutnya. Nah, ini juga masih sering terjadi, yaitu pemborosan kata. Di contoh ini, terdapat kesalahan, yaitu kebiasaan yang biasa. Jadi, adanya pengulangan. Saya mencoba memperbaiki, lebih baik diganti menjadi kegiatan yang biasa dilakukan. Terus, lalu ada kata yaitu dan adalah yang berdampingan. Sebenarnya dua kata itu memiliki makna yang sama. Seharusnya bisa digunakan salah satunya saja, dan jika dilihat dari kalimat tersebut, yang lebih tepat digunakan kata yaitu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan untuk kalimat majemuk. Jika ada yang ingin bertanya, saya siapkan. Terima kasih. Ya, silakan tanggapi. Ada tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh Anissa? Apa yang sering atau isu utama apa nih dari sajian Anissa ini? Berdasarkan Utamanya hasil tentang apa nih? Isu utamanya jadi kesalahan dalam penulisan kalimat majemuk. Jadi biasanya masih banyak yang salah dalam menggunakan konjungsi. Ini di media massa ya? Iya. Iya, ya, di media massa. Memang laras jurnalistik ini rentan dengan adanya kalimat yang terlalu panjang atau kalimat yang menggunakan penghilangan-penghilangan di struktur tertentu. Dalam laras jurnalistik memang terkesan abai kepada kaidah. Tetapi tidak semua juga abai pada kaidah, ini kesan ya. Banyak juga jurnalis-jurnalis yang menulisnya itu benar, tetapi kalimatnya tetap luas, tetap enak dibaca. Ini yang harus kita terapkan kepada siswa kita. Kalimat itu harus luas, gitu, enak dibaca, walaupun sesuai dengan kaidah. Karena orang sering berpendapat kalau sesuai dengan kaidah itu kalimat itu tidak luas, tidak nyaman, tidak enakan, misalnya. Tidak enak untuk dibaca, tetapi kita bisa juga mulai misalnya menuangkan gagasan-gagasan itu harus komunikatif, tapi sesuai dengan kaidah. Ada beberapa cara, misalnya dengan struktur kalimat itu kita ubah-ubah, tidak sesuai dengan kaidah, struktur kalimat itu tidak harus selalu dimulai dari subjek. Ya, kalimat majemuk itu tidak harus mulai dari induk kalimat ke anak kalimat. Boleh saja mulai dari anak kalimat dulu. Dan anak kalimat juga boleh inversi bentuknya. Tidak harus subjek predikat begitu mulai. Jadi struktur kalimat itu bisa diubah-ubah gitu. Kita mainkan sehingga akan ada keluasan, orang itu tidak bosan membaca dengan kalimat-kalimat itu ya. Kemudian juga mungkin bisa ditambah dengan pilihan kata, permainan kata. Memang tidak banyak orang yang menguasai kosakata dengan benar ya, dengan banyak itu sulit menguasai kosakata. Saya sendiri tidak tahu berapa kosakata yang saya kuasai dari yang entry yang ada di kamus, seperempatnya juga belum tentu. Ya. Sepersepuluhnya juga saya tidak tahu pasti, karena kita lebih banyak menggunakan kosakata yang kita ulang. Jadi kosakata yang kita pahami sejak anak-anak masih kita gunakan sekarang. Ya. Sehingga materi bahasa Indonesia itu terkesan banyak pengulangan. Dulu waktu SD diajarkan
kalimat ini diajarkan kan, kalimat tunggal dan kalimat majemuk di SD. Iya. Terus SMP muncul lagi, SMA muncul lagi, kuliah gitu di mata kuliah struktur bahkan sampai S2 ini muncul lagi nih materi ini. Perasaan kok nggak maju-maju sih dari SD sampai S2 masih berbicara tentang kalimat majemuk. Nah, artinya bukan ada yang salah, tetapi bahasa itu kan pembiasaan, ya. Kalau kalimat majemuk di SD sejadi hanya terdiri atas 12 kata. Ketika di SMP bertambah lagi. Di SD itu induk kalimat baru anak kalimat. SMP sudah mulai dibalik, anak kalimat kemudian induk. SMA anak kalimatnya sudah inversi. Begitupun kuliah harus meningkat lagi. Jadi bahasa ini pembiasaan. Jadi tidak berarti atau bukan berarti tidak berkembang ilmunya. Berkembang terus ya. Sehingga harus tadi mulai dengan penambahan kosakata yang sangat banyak. Ya. Kemudian juga kita boleh menambahkan jenis-jenis kata yang lain. Bisa ditambah dengan kata sapaan, bisa ditambah dengan kata seruan dalam kalimat-kalimat itu. Karena tidak selalu kita itu menulis itu selalu tulisan ragam ilmiah. Kepada siswa juga mereka juga belajar menulis narasi. Kalau deskripsi memang harus ada kata sapaan, silakan. Kalau tidak ya bukan di sana. Kata seru, seru ini penarik nih. Adalah, ada dong, ada sih, itu digunakan. Kalau saya bertanya pada Anissa, boleh saya ke rumah Anissa? Misalnya Anissa menjawab, boleh dong. Ya. Atau Anissa menjawab, boleh deh. Tapi kalau saya tanya ke Buyung, Buyung, boleh saya ke rumah Buyung? Buyung menjawab, boleh sih. Nah, sama tidak tuh? Berbeda. Boleh dong. Boleh deh. Boleh sih. Itu dengan 3 kata seru itu berubah itu. Kalau yang pertama itu boleh dong, itu apa tuh? Kesannya apa? Jadi ini kita memainkan saja nih. Apa maknanya nih Anissa nih? Anissa, boleh saya ke rumah Anissa? Boleh ibu ke rumah Anissa? Ini kalau tadi, Anissa, boleh saya ke rumah Anissa? Anissa, boleh ibu ke rumah Anissa? Ini ada 2 kata ganti yang berbeda. Oh iya. Nah, ketika saya menggunakan kata saya, boleh saya ke rumah Anissa? Atau boleh saya ke rumahmu? Ya? Atau boleh ibu ke rumah Anissa? Ini ada permainan apa nih bahasa ini? Ada kesan apa di sini? Jadi kalau menurut saya, jadi dari kalimat itu ada penggunaan kalimat yang disesuaikan dengan lawan bicara kita siapa gitu. Itu Bu. Tadi ada perbedaan, boleh saya ke rumah Anissa? Atau boleh ibu ke rumah Anissa? Apa bedanya? Bedanya yang tadi Bu, untuk kata ganti orangnya saja sih Bu. Ya, mengapa ada 2 perbedaan kata ganti itu, penggunaan kata ganti? Kalau dalam bahasa Inggris ada tidak begitu? May I go to your home? May I, ibu, go to your home? May nggak bisa tuh, nggak may I. Tidak ada Bu, kalau Iya, tidak ada Bu. Ada. Jadi apa Iya, tuh? Ayo, apa? Ini kaidah nih.
penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia ini tadi kaitkan dengan konteksnya, dengan wacananya, ya. Ketika saya menyatakan, bolehkah saya ke rumahmu? Atau bolehkah saya ke rumah Anissa? Bolehkah ibu ke rumah Anissa? Coba dari 3 kalimat itu, kalimat tanya semua ya. Ada perbedaan di sisi nuansa maknakah atau pragmatiknya nih? Tadi yang menulis pragmatik siapa? Aduh saya lupa. Andri, adakah perbedaannya? Saya coba jawab, Bu. Oh, mangga Andri. Itu bolehkah saya ke rumah? Bolehkah ibu ke rumahmu gitu? Kalau menurut saya itu, kalau lihat dari strukturnya, itu termasuk kalimat pasif ya Bu ya. Pasif voice dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesianya pasif persona gitu Bu. Jadi menunjukkan bahwa kalimat itu tidak selalu harus aktif saja gitu bukan. Kalau aktifnya apakah saya boleh ke rumahmu gitu, itu dalam konteks aktif. Tapi kalau dalam pasif persona tadi, bolehkah ibu ke rumahmu? Kalau dari segi apa ya Bu tadi itu Bu, maaf Bu, yang kedua kurang jelas Bu. Tadi apa jadi lupa. Tadi bolehkah saya ke rumahmu? Bolehkah Ibu ke rumah Anissa. saya ke rumah Anissa? Bolehkah ibu ke rumah Anissa? Itu yang kedua. Silakan Andri lanjutkan. Oh, peran kata gantinya bukan Bu? Jadi, Yang pertama mu, rumahmu. Yang kedua saya dan rumah Anissa. Yang ketiga ibu dan rumah Anissa. oh, kalau perbedaan itu bisa jadi karena kedekatan ini Bu, kedekatan emosional mungkin Bu ya. Jadi bisa saja menggunakan kata ganti atau nama orangnya yang disebutkan. Mungkin dari penggunaan beberapa alternatif bahasa itu, Ibu punya ilokusi atau tujuan tersendiri dari penyampaian yang disampaikan. Iya, jadi ini kaitan dengan wacana ya. Iya Bu. Ya, nanti kalau wacana nanti berbicara semantik, berbicara makna. Tidak bisa dipecahkan dengan struktur saja. Sehingga betul ini bahwa kita itu mulai itu selalu dari yang besar dulu supaya tidak salah tadi. Kan jawabannya itu tadi boleh dong dengan boleh deh. Tapi Boleh kalau sih. Buyung jawab boleh sih. Mana tuh yang ikhlas tuh dari 3 itu? Boleh dong Bu. Boleh dong, gitu ya. Itu artinya, oh dengan senang hati ya. Iya Bu. Kalau Iya. boleh deh, lebih. Seperti ragu-ragu ya Bu. Tapi kalau Buyung, boleh sih. Ada syaratnya Bu. Itu sebetulnya tidak boleh, Oh, Bu. syaratnya bawa oleh-oleh ya. Ya Bu, itu Bu, ada syaratnya. Ada syaratnya terpaksa, betul. Nah, ini juga bisa menjadi ciri-ciri supaya kalimat kita itu luas. Dan ini perlu diajarkan. Jadi ketika ada di kalimat majemuk, kemudian di tataran kalimat, sebenarnya kalau tuturan itu kita tidak berbicara di kalimat. Ya. Lisan itu kita berbicaranya di tingkatan wacana. Jadi sesudah pasti kalau wacana itu ada kalimatnya. Ya. Nanti sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik, ada yang akan menanggapi lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Anissa dan Astri, mohon disimpulkan dari apa yang sudah Anda sampaikan ini. Kalau Astri tadi sudah ya? Astri dan Anissa, silahkan simpulkan dari tentang kalimat ini.
Oke, siapa dulu yang mau menyimpulkan? Mungkin bisa saya dulu ya, Bu. Ya, Baik, jadi setiap kalimat, baik itu kalimat efektif, kalimat majemuk, ataupun jenis kalimat yang lainnya, agar lebih mudah dipahami, kalimat tersebut harus sesuai dengan konteks, selain harus mengikuti kaidah kebahasaan yang betul, tetapi konteksnya pun harus diperhatikan. Seperti itu, Bu. ya. Terima kasih ya Asri. Kalau Anissa? Jadi setiap kalimat itu harus bisa dibuat dengan tujuan agar pembacanya dapat memahami kalimat tersebut dan disesuaikan juga dengan konteks itu, kurang lebih seperti itu. Nih, Anda kan semua punya data ya. Tadi ada data-data analisis. Nah, data ini jangan hanya disimpan sebagai data, tetapi tindak lanjuti untuk kelanjutan tesis Anda. Tugas akhir di mata kuliah ini kan Anda membuat artikel, ya. Jadi kita tidak menggunakan ujian akhir berupa tes, tetapi berupa proyek. Jadi data-data ini Anda kumpulkan terus, Anda kaji, Anda perkaya kembali literaturnya, sehingga nanti layak menjadi literatur artikel yang dibuat oleh mahasiswa S2, ya, bukan mahasiswa S1. Terima kasih untuk hari ini, ya. Ada yang akan Anda tanyakan? Sudah isi daftar hadir kah? Sudah, Ibu. Sudah. Udah Ibu. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi Bu Yoce tidak bisa hadir di ruang Zoom kita karena beliau ada kepentingan ke bank, ya, yang harus beliau selesaikan. Ya. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat dan kita segera bisa bertemu di kampus ya, di ruang 52 ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Ya, Bu. Mangga, Ibu. Ibu.